Nah, langsung aja ikut. Tapi lu kayak kan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri dulu yang pertama-tama. Dengan saya Muhammad Rasindra Bramantio. Saya Muhammad Najibul Latif dan saya Jibril Makata Dharma. Nah, kami kali ini akan menjelaskan tentang macam-macam peraturan dan juga regulasi dalam dunia bisnis, dan juga macam-macam kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing jenis perusahaan. Oke, lanjut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam peraturan dan juga regulasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis pastinya terdapat regulasi dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun otoritas terkait. Dan tujuan dibikinnya regulasi ini untuk menertibkan perilaku dari setiap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri ada berbagai macam. Yang pertama adalah regulasi perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen tersendiri terdiri dari perlindungan preventif dan juga kuratif. Untuk perlindungan preventif sendiri memiliki definisi, yaitu perlindungan kepada konsumen pada saat membeli dan juga menggunakan barang dan juga jasa tersebut. Sedangkan untuk perlindungan kuratif adalah perlindungan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang dan juga jasa tertentu. Oke, lalu untuk penjelasan UU tentang perlindungan konsumen sendiri, itu sudah tercantum dalam pasal 3 UU PK ayat 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan juga kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk mengangkat harkat dan juga martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian ataupun jasa. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan juga menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Lalu yang keempat, untuk menciptakan sistem perlindungan kepada konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan juga keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu yang kedua ada regulasi monopoli bisnis. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli bisnis yang dapat mungkin terjadi sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Lalu untuk undang-undang tentang monopoli bisnis di Indonesia ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini melarang praktik monopoli yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang ataupun jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha, serta melakukan praktik persaingan untuk usaha tidak sehat. Untuk pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Yang ketiga ada regulasi perlindungan merek. Nah, regulasi ini ditujukan untuk melindungi merek atau merek bisnis agar tidak dipalsukan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Lalu yang keempat ada regulasi industri. Regulasi ini ditujukan untuk mengatur perilaku dalam berbisnis di suatu industri tertentu. Tentang regulasi industri di Indonesia ini telah diatur oleh UUD nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. UUD ini mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perindustrian, rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, perwilayahan industri, pembesaran sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, tindakan pengamanan dan industri, perizinan, pencegahan modal bidang industri dan rem dan fasilitas, komite industri nasional, peran serta masyarakat serta pengawasan dan pengendalian industri. Lalu yang kelima ada regulasi lingkungan. Regulasi ini ditujukan untuk mengatur perilaku dalam berbisnis agar tidak merusak lingkungan. Lalu yang keenam ada regulasi pajak. Regulasi ini mengatur pajak perusahaan dan individu untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah. Lalu ada UUD nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lalu ada UUD nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dari pajak penjualan
penjualan atas barang mewah. Lalu yang ketujuh ada regulasi izin usaha. Regulasi ini ditujukan untuk mengatur izin dan lisensi pemerintah yang diperlukan untuk beroperasi secara legal. Dan untuk penjelasan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari berbagai macam jenis perusahaan nanti akan dijelaskan oleh kawan saya yang satunya. Oke, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari suatu usaha. Pertama, perusahaan PT. Perusahaan PT memiliki tanggung jawab terbatas. Salah satu keuntungan utama PT adalah bahwa pemilik memiliki tanggung jawab terbatas terhadap uang perusahaan. Ini berarti pemilik tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan melebihi jumlah modal yang telah disetorkan. Kedua, kredibilitas yang lebih tinggi. PT seringkali dianggap lebih kredibel daripada perusahaan lainnya, terutama ketika perusahaan berurusan dengan pihak ketiga. Ketiga, kemudahan dalam pengumpulan modal. PT memiliki kemampuan untuk mengumpulkan modal lebih mudah daripada bentuk perusahaan lainnya. Ini karena PT dapat menjual saham kepada investor dan memperoleh modal tambahan. Lalu, untuk kekurangan perusahaan PT, yaitu pertama, gaya pendirian dan pengelolaan yang tinggi. Pendirian dan pengelolaan PT memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada bisnis perorangan atau yang lainnya. Ini termasuk biaya pendirian, biaya administrasi, dan persyaratan laporan yang ketat. Kedua, keterbatasan kendali dalam PT. Pemilik tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan seperti dalam bisnis perorangan atau yang lainnya. Keputusan diambil dari dewan direksi dan manajemen perusahaan. Ketiga, perusahaan hukum yang ketat. Ketiga, persyaratan hukum yang ketat. PT tunduk pada persyaratan hukum yang ketat, termasuk persyaratan pelaporan keuangan dan administrasi yang ketat. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda. Dua, kelebihan perusahaan perorangan. Pertama, kontrol penuh. Pemilik memiliki kendali penuh atas semua aspek bisnis, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan strategi. Kedua, fleksibilitas. Perusahaan perorangan cenderung lebih fleksibel dalam mengubah arah atau fokus bisnis tanpa harus berkonsultasi dengan pihak lain. Tiga, mudah didirikan. Proses pendirian perusahaan perorangan relatif sederhana dan tidak memerlukan banyak birokrasi atau persyaratan formal. Lalu, untuk kekurangan perusahaan perorangan yaitu pertama, tanggung jawab pribadi. Pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua utang dan kewajiban bisnis yang berarti risiko keuangan pribadi yang tinggi. Kedua, terbatas sumber daya perusahaan. Perorangan sering kali terbatas dalam hal sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan keahlian dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Ketiga, keterbatasan pertumbuhan. Karena keterbatasan sumber daya, perusahaan perorangan mungkin kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya secara signifikan atau bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kita tadi. Nanti kita di sini akan menjelaskan tentang perusahaan CV. Perusahaan CV adalah bentuk perusahaan di mana satu atau lebih mitra bertanggung jawab secara penuh atau operasi dan utang perusahaan. Sementara mitra lainnya dapat berpartisipasi sebagai mitra pendukung dengan tanggung jawab terbatas. Hanya pada kontribusi modal mereka dalam struktur ini kita biasanya tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari perusahaan dan hanya berkontribusi dengan modal atau sumber daya tertentu. Kelebihan dan perusahaan CV, satu sederhana dalam pendirian. CV adalah bentuk perusahaan yang relatif mudah diberikan atau dibandingkan dengan persero terbatas atau PT. Dua, kepemilikan yang fleksibel. CV memungkinkan berbagai struktur kepemilikan termasuk mitra didakti dan hanya bertanggung jawab atas investasi mereka. Tiga, ketika beradaan pembatasan eksternal. CV tidak terlalu tergantung pada regulasi eksternal yang ketat seperti persyaratan penerbitan saham. Kekurangannya CV, satu, tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Para mitra dalam CV bertanggung jawab secara pribadi dan utang perusahaan, bahkan tidak ke aset. Dua, keterbatasan pendanaan. Bentuk ini mungkin mengalami kesulitan dalam menarik modal dari investor eksternal karena struktur kepemilikan dan tanggung jawab yang tidak terbatas. Tiga, ketidakstabilan struktur. CV dapat mengalami ketidakstabilan jika ada ketidakcocokan antara mitra atau jika salah satu mitra ingin keluar dari perusahaan. Ini saja dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Najibullah Latif mewakili kelompok 10. Bila ada kesalahan atau tutur kata dari saya atau teman saya mohon dimaafkan. Lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.